Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kriteria pemberita Injil. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagaimana menjadi orang yang setia dan dipercaya. Saudara, ini menjadi penting tentunya di tengah-tengah dunia yang sangat relatif, di tengah-tengah dunia yang konsumtif. Akhirnya, seringkali orang hanya bergerak ke arah mana ia mendapatkan keuntungan, sehingga muncul istilah, berani membela yang bayar, bukan lagi yang benar. Itu dalam dunia hukum. Tetapi sebetulnya dalam dunia gereja pun sama. Kita berani berkata apa saja, asal sesuai dengan yang bayar. Kita cocokkan sama dia. Berani berkata sesuai yang bayar. Tapi berkata benar, orang pada takut dan tidak akan melakukannya. Karena takut kehilangan pasarnya. Ini penting, hati-hati. Oleh karena itu mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 4 12 sampai 16. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah pemikiran serius yang patut kita pikirkan di dalam kita hidup sebagai orang-orang percaya, lebih lagi di dalam tugas yang diemban secara khusus bagi orang tertentu menjadi pemberita Injil. Jemaat pun harus menjadi orang yang terlatih untuk melihat dan mengevaluasi sehingga bisa menjadi alat bantu untuk memeriksa diri, mengontrol para hamba-hamba Tuhan yang bisa saja salah bablas. Walaupun seringkali ada kalimat-kalimat pamungkas yang ditaruh, hamba Tuhan gak boleh dikritik lah, tidak boleh disenggol, dia biji mata Allah lah. Saya kan selalu mengatakan kalau hamba Tuhan biji mata Allah yaitu pendeta, Anda ini apa? Biji salak apa? Kan tidak begitu. Orang menjadi biji mata Tuhan kalau dia hidup benar. Eli dihukum Tuhan. Tuhan tidak mau bicara kepada Eli, tapi berbicara kepada Samuel.
Karena Eli abai terhadap anak-anaknya yang sudah salah kaprah, yang mestinya dihukum tapi dia mengindahkannya. Dia mempunyai rasa sayang yang salah pada anak-anaknya, mengakibatkan murka Tuhan jatuh. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, perlu kepada kita satu kejujuran untuk menilai diri dan memperhatikan dengan baik-baik. Nah, mari kita perhatikan apa yang berikut di dalam kriteria ini. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius betul-betul berani dan jangan pernah mau dianggap rendah hanya karena dia masih muda. Sehingga usia bukan ukuran, jam terbang seseorang jadi pendeta bukan ukuran. Oh, dia pendeta senior sudah 25 tahun, yang ini baru 5 tahun. Bisa jadi 5 tahun lebih bermutu dari yang 25 tahun. Itu terjadi pada Samuel dan Imam Eli. Samuel masih anak muda, Imam Eli yang imam senior. Tapi Tuhan bicara pada Samuel dan bukan Imam Eli. Padahal bentang mereka terlalu jauh. Ya, Samuel cocok menjadi anak dari Imam Eli yang sudah lanjut usia itu. Tetapi ternyata Tuhan bicara pada dia. Nah, oleh karena itu, mutu seseorang jadi penting karena ini bukan jabatan karier atau jabatan kantor. Kalau di kantor kan ya paling lama ya manajer ya paling hebat kan begitu. Soal kebenaran tidak. Benar apa tidak benar, itulah menjadi ukurannya, bukan soal berapa lama menjadi pendetanya. Nah, saudara, ini menjadi penting bagi kita untuk selalu menjaga diri kita. Perlu bagi kita untuk memeriksa supaya waktu yang lama yang kita habiskan melayani Tuhan kiranya boleh menjadi waktu yang bernilai tinggi. Kalau nggak kan sayang sekali ya. Nah, ini yang kita mesti juga kudu hati-hati memperbaikinya. Nah, oleh karena itulah bagaimana di dalam kemudahan tadi itu ya Timotius dituntut supaya dia menjadi teladan ya di dalam berbagai aspek, baik perkataannya, baik tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan dan dalam kesucian. Ketika Timotius diminta untuk betul-betul menjadi orang yang bisa dipercaya, maka dia harus menjaga perkataannya. Saya kira bagian ini menarik karena terlalu banyak orang di dalam berkhotbah mengkhotbahkan yang indah-indah tapi tidak muncul dalam hidupnya. Terlalu banyak mungkin orang berkhotbah, bagi-bagikanlah pada orang miskin, jangan segan-segan memberikan persembahanmu. Tapi dia sendiri tidak pernah memberi, sebaliknya dia memperkaya diri. Jadi aneh sebetulnya ya, kamu suruh orang beri, kamu sendiri tidak pernah memberi. Kamu suruh orang hidup begini dan begitu, kamu sendiri tidak hidup begini dan begitu. Nah, ini ada hal yang kemudian menjadi tidak lagi teladan di dalam perkataannya. Nah, saya pikir ini penting. Lalu ada orang bilang sama saya, Pak, kalau memang begitu berarti orang yang nggak bisa jadi teladan itu pasti sepi dong. Ya, orang-orang yang jahat-jahat itu pasti nggak ramai dong gerejanya. Saudaraku, ini miris juga ya. Selalu orang tanya, kalau ada pengacara hitam, ada nggak klien hitam? Ya banyak lah. Lebih banyak klien hitam daripada klien putih. Karena klien hitam lebih banyak bermasalah. Sehingga tidak heran kalau banyak pengacara hitam daripada pengacara putih. Kan begitu. Itu kan logika yang sangat normal. Dan klien-klien hitam ini tidak akan mau pakai pengacara putih dong. Karena cara kerjanya pun hitam. Maka dia carilah apa? Ya pengacara yang hitam supaya cocok dengan naturnya. Begitu juga di dalam kehidupan gereja. Banyak jemaat yang hidup dalam kemunafikan dan dosa. Maka dia tidak akan mau cari pendeta yang benar dan terbuka dan lurus. Sehingga itu akan jadi beban buat dia menghantam dia. Dia akan cari juga pendeta yang sama dengannya. Sehingga semua menjadi basa-basi dan gerejanya jadi pembenaran diri, pembenaran kegiatan, pembenaran keagamaan dan tempat persembunyian yang paling nyaman. Saudara, kita mesti berani membuka mata pada kenyataan itu. Oleh karena itu, biarlah semua kita siapapun, entah pendeta, entah bukan. Apakah perkataan kita jadi teladan dan apakah yang kita katakan memang sudah kita lakukan atau kita hanya orang terlalu banyak bicara tapi tidak pernah mengerjakannya. Kita bicara pelayanan, kita bicara kekristenan tapi hanya duduk terus dan hanya bisa berteriak sana berteriak sini tanpa menjalankannya. Perlu hati-hati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, engkau harus hati-hati dalam perkataanmu. Karena itu sebelum bicara, pikirlah baik-baik. Ya. Sebelum berkata-kata atau berbicara sesuatu, periksalah dulu benar begitu apa tidak. Supaya jangan sampai engkau berbicara isu.
Berbicara yang menyakitkan hati orang sehingga akhirnya perkataanmu tidak menjadi berkat tapi jadi sandungan. Saya pikir ini menjadi penting. Bahwa kita berkata benar ada yang gak suka, itu mah udah pasti juga. Itu beda kasus ya. Yang saya lagi bicara, kita berkata tidak benar, salah. Tapi kalau berkata benar ada yang gak suka, itu udah memang logikanya itu. Dan itu yang akan terjadi. Jadi jangan juga berpikir kalau kita berani berbicara benar, akan banyak yang dengar dan ikut. Lebih sedikit. Dunia lebih menyukai kepalsuan daripada kejujuran. Miris. Dunia hanya menjadikan kebenaran alat persembunyian. Dan tidak hidup di dalamnya untuk kemuliaan Tuhan. Ironi. Tapi memang itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan perkataanmu, lalu berikutnya adalah bagaimana dengan perilakumu. Nah, oleh karena itulah saudara, aspek yang kedua ini juga menjadi penting. Di dalam perilaku yang hari-hari kita, apakah kita tampak menjadi orang yang setia, artinya tidak pernah lari dari pelayanan kita. Tapi kita juga menjadi orang yang dipercaya. Maka jadilah engkau hamba Tuhan yang setia dan hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Karena melakukan apa yang kau katakan dan kau belajar mengatakan apa yang sudah kau kerjakan. Sehingga kau tidak berkhotbah angin surga. Semua indah, bagus, luar biasa tapi tidak kau kerjakan. Kau bicara tentang pelayanan, kau bicara tentang misi tapi tidak pernah bermisi. Kau bicara memberi diri, kau berbicara berbagi hati. Padahal misi cuma datang satu kali lalu pulang dan tidak ada urusan lagi. Seringkali kita melakukan misi-misi yang sebetulnya sangat menyakitkan hati. Datang sesaat lalu kita tinggal. Apa artinya? Apa yang bisa kita lakukan di situ? Padahal misi adalah perlu satu kontinuitas dan konsistensi dalam bermisi. Jadi tidak asal. Tidak sekedar istilah kita mission trip tok selesai. Nggak bisa begitu. Ya. Di lembaga yang saya pimpin ada mission trip. Ada. Tapi mission trip terhadap misi yang kita kerjakan terus-menerus, yaitu sekolah di Kalimantan. Sehingga mission trip datang setahun sekali. Semua orang dibawa untuk melihat apa yang kita kerjakan. Nah, ini penting untuk bisa menjadi kemudian kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang terukur. Kehadiran yang tampak lalu bisa dilihat apa outputnya atau apa hasilnya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di perkataanmu, di perbuatanmu, semoga engkau bisa menjadi orang yang dipercaya. Begitu pula di dalam kasihmu. Kenapa Pak di dalam kasih? Supaya kasih bukan hanya ucapan tapi perbuatan. Namun yang kedua, kasih juga jangan musiman. Ya, kita hanya mengasihi kalau orang itu cocok sama kita, tapi tidak kalau tidak cocok. Kita hanya mau melayani kalau kita nggak jadi susah-susah amat, tapi kemudian tidak kalau kita jadi disusahkan. Bahkan pelayanan pun kita seringkali memilih-milih kemana yang kita sukai, bukan? Kita pelayanan seringkali memilih-milih kemana yang lebih prestis. Kita ini gawat sebetulnya, saudara. Sehingga dalam kerangka kekristenan kita ke gereja, kita bermisi, kita pelayanan. Tapi sebetulnya semua kita lakukan dalam ranah apa yang membuat kita menjadi berarti dengan semuanya itu. Artinya sangat self-oriented dan bukan God-oriented. Sekalipun dalam nyanyi, dalam doa, dalam kata, seakan-akan semuanya untuk Tuhan. Tapi itu hanya basa-basi. Nah, jadi disinilah pentingnya orang Kristen jujur terhadap dirinya. Disinilah pentingnya orang Kristen untuk memperhatikan betul-betul di dalam cinta kasihnya. Ya. Dia itu penuh kasih loh Pak, suka bagi-bagi orang itu. Ya, kalau tukang parkir kau kasih karena tukang parkir selalu memberi hormat padamu, ya wajar-wajar lah ya. Tapi kemudian yang lain pasti tentu kamu kasih. Jadi kalau kita kasih pada orang yang memberi hormat atau mendapatkan keuntungan dari apa yang kita kasih, ya itu nggak fair tuh. Tapi berilah kepada semua orang, bahkan terutama yang membencimu. Kau harus punya keberanian untuk itu. Nah, inilah hidup keimanan kita, inilah hidup kekristenan kita. Di sinilah orang Kristen harusnya betul-betul hidupnya mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana orang Kristen sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh seluruh kehidupan itu menjadi kehidupan yang utuh, yang konkret. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Belajarlah untuk setia dan bisa dipercaya dalam seluruh aspek hidupmu. Supaya engkau jangan salah dalam melangkah. Jangan salah dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhanmu.
Ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan, menjadi bagian perlu untuk kita lakukan. Sehingga sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, hidup kita jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, aspek berikut yang patut untuk kita pikirkan. Apa yang dikatakan Alkitab menjadi sangat menarik buat kita, saudara-saudara. Ya, bahwa kemudian juga engkau harus menjadi teladan itu dalam apa? Kesetiaanmu. Kesetiaan itu ada dua aspek, kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif itu gini, kita gambarkan orang ke gereja. Oh, dia orang setia, Pak. Kenapa? Karena tiap minggu ke gereja. Kita sebut dia setia, bukan? Karena tiap minggu ke gereja, bahkan ibadah tengah minggu juga selalu datang. Dia orang setia, jemaat yang setia. Saudara, hati-hati dulu. Tidak salah mengatakan dia setia, tapi salah kalau titik. Kenapa? Karena dia setia secara kuantitatif. Tetapi bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif apa? Artinya apapun terjadi dia tetap menjalaninya. Dia tidak hanya dalam senangnya, dalam susahnya. Dia tidak hanya dalam penyambutan yang didapat, tapi bahkan penolakan pun dia tetap ada di sana. Nah, ini kualitatif. Setia artinya di dalam keberimanannya kepada Tuhan tidak goncang, tidak berubah hanya karena satu situasi di sekitarnya. Nah, ini sudah jadi makin langka, saudara. Ini makin tidak sederhana. Sehingga banyak sekali orang setia karena sebetulnya itu comfort zone-nya dia. Nah, ini kan rawan. Karena itu semua kita mesti mengukur diri kita, saya ini setia benar gak ya? Jangan-jangan hanya kuantitatif. Comfort zone saya ada. Tapi sebetulnya saya bayangkan ya, kalau saya diginiin gitu, wah saya tinggal deh nih. Tidak ada kualitatif. Kita perlu jujur supaya dengan demikian kita berdoa pada Tuhan supaya kalau satu waktu Tuhan izinkan itu terjadi sebagai proses pendewasaan iman kita, kita kuat. Memohonlah pada Tuhan supaya kita menjadi anaknya yang lulus. Ada orang bilang gini, Pak, Tuhan kan tidak melebihi batas pencobaan. Betul. Kalau gitu orang gak bakal jatuh. Tergantung. Tuhan tidak mencobai anak-anaknya melebihi batas kemampuan. Persoalannya kau anak-anaknya apa bukan? Hidupmu sesuai kehendak Tuhan apa bukan? Kalau kau hidup sesuai kehendak Tuhan, kau akan kuat. Tapi kalau tidak, ya kau akan ambruk. Bukan karena Tuhan yang jahat. Kamunya yang salah kaprah. Kamunya yang tidak setia. Nah, ini harus hati-hati, saudara. Jadi jangan buat itu jadi ayat mantra. Nah, jadi di dalam bagian ini pada akhirnya menjadi amat sangat penting situasi dan sikap iman kita. Bagaimana kita bersikap dalam kehidupan keseharian kita. Nah, oleh karena itulah, bagaimana engkau harus menjadi orang yang setia di dalam seluruh aspek kehidupanmu, dan hingga engkau menjadi orang yang bisa dipercaya, dan dengan demikian engkau akan menolong banyak orang dalam hari-hari yang kau jalani. Saudara, tidak mudah. Saya juga harus jujur ketika berpikir, apakah cukup kalau saya sebagai pendeta ya sudah saya khotbah sana sini. Tapi saya selalu berpikir, karena saya mungkin ya Tuhan kasih talenta dan beban. Sehingga saya pikir-pikir, saya ini ada banyak hal yang Tuhan kasih. Nah, dalam pergumulan itu sampai berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk mengubah. Maka untuk perkotaan ya saya khotbah. Radio seperti ini, televisi begitu ya. Lalu kita siarkan termasuk di media online. Maka www.reformata.com saudara bisa mendapatkan seluruh khotbah-khotbah dan koleksi yang ada di situ, termasuk tulisan-tulisan. Itu untuk wilayah perkotaan. Tapi kalau orang di desa, manalah pula dia pakai iPad atau dia punya komputer. Bahkan kadang-kadang banyak listrik yang belum masuk. Orang di desa, struktur berpikirnya itu bukan ketularan filsafat atau pemikiran-pemikiran saintik yang menghilangkan iman. Tapi persoalan mereka adalah persoalan real, bodoh, dan tertinggal miskin. Lalu apa ya nolong ya? Nah, itu sebab kita bikin di sekolah itu desa. Apa di desa itu sekolah. Maka kita bangunlah sekolah di sana supaya anak-anak ini punya pendidikan yang tinggi untuk bisa menggapai harapan ke depannya. Tapi kalau mau bagus gimana ya? Aduh, kalau nggak berasrama kan susah. Saya bisa saja memanipulasi semua anak itu ada di daerah, dapat ijazah, lalu lulus. Tapi mutunya tidak ada. Bagi saya itu pembodohan terhadap pendidikan. Yang sekarang banyak sekali penipuan terhadap pendidikan. Kasihan itu anak-anak. Pegang ijazah tapi tidak ada mutunya.
Akhirnya kita bikin supaya bermutu, bikinlah asrama. Apa resiko? Banyak uangnya, capek. Akhirnya kita mesti memikirkan uang tiap bulannya. Bagaimana supaya ini terus berjalan. Kadang-kadang saudara, berat juga. Ada pikiran, aduh nyesel kenapa bikin. Miris ya. Saya yang memulai. Tuhan taruh beban itu. Ada waktu saya berkeluh kesah. Lalu saya mesti berdoa lagi, Tuhan ampuni aku. Betapa tidak mudahnya mau terus berjalan bersama dengan Tuhan itu. Apalagi kalau kemudian kita sudah bikin ada saja fitnah. Waduh, makin kau bunuh-bunuh lagi laut kita nih. Marah kita itu udah memuncak. Gila, udah begini pun masih difitnah. Tapi balik lagi. Ini kan pelayanan Tuhan ya. Saya pergi misalnya anak-anak nggak rapi. Saya rasa ini kok kurang hormat, nggak tahu diri. Saya marah misalnya. Lalu saya sadar lagi. Loh, kok jadi gini? Emang saya owner di sini? Ini kan punya, ini ownernya kan Tuhan. Saya cuma hambanya. Bukankah itu khotbahku? Tapi kenapa aku kebablasan? Lalu sadar lagi, Tuhan ampuni aku. Ayo. Sulit. Yes. Tapi aku bersyukur pada Tuhan yang baik itu. Di jatuh bangunku, di lemah kurangku, Dia terus memampukan. Supaya aku berjalan di jalan yang Dia mau. Karena itu saudara-saudara, makin kita dekat kepada Tuhan, mau makin seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kita menjadi hamba yang setia dan bisa dipercaya. Memang mahal harganya. Dan menuntut keberanian dari kita. Oleh karena itulah, kita jangan cengeng. Jangan mau-maunya sendiri dalam hidup pengabdian pelayanan kita. Nah jadi saudara, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia terus tekun menjalani semuanya. Tekun di dalam membaca kitab suci yang membangun dan mengajar dan seterusnya. Bagaimana dia tidak boleh lalai memakai karunia yang ada padanya, talenta yang ada pada dirinya. Apa saja. Kalau kita berdoa buat orang sakit sembuh, itu karunia. Tapi kalau kita bisa memainkan musik lalu orang belajar, itu talenta. Talenta bersifat menetap pada diri kita, menjadi bakat yang bisa kita bagikan orang lain. Karunia melengkapi kita dalam pelayanan yang Tuhan bisa kasih. Hari ini ada, mungkin besok tidak. Hari ini kita 2 sembuh, mungkin besok tidak. Karena itu menjadi amat sangat aneh juga kalau tiap kali orang mengklaim dia itu jago dalam penyembuhan. Saudara-saudara, itu bukan talenta. Itu karunia. Ada banyak orang sakit, tidak semua sembuh dalam pelayanan Yesus. Ada banyak orang sakit, tidak semua sembuh dalam pelayanan para rasul. Mereka yang diperkenan, mereka yang mendapat kasih karunia, mereka memang disembuhkan. Tapi tidak semua. Karena memang itu bukan barang obrolan. Tapi satu orang nyanyinya pintar, hebat. Semua orang yang dengar terhibur. Beda kan? Karunia itu spesifik Tuhan kasih pada tiap orang. Talenta bisa menyeluruh. Ya. Karunia adalah upah kesetiaan. Kalau kita setia melayani Tuhan, maka orang yang setia dan dipercaya akan ditambah-tambahkan padanya karunia. Nah, kerjakanlah semuanya. Sehingga dengan demikian, saudara yang kekasih, kita terus bergerak. Dan akhirnya Paulus bilang apa? Dalam semua itu awasilah dirimu, awasi ajaranmu. Jadi mengawasi diri, mengawasi ajaran jadi sangat penting. Sehingga kita terkontrol penuh. Jadi sangat penting ya mengawasi diri sendiri. Saya kira ini yang banyak orang lupa. Saya pun suka lupa. Kadang-kadang kalau istri ingatin ini tuh, aduh baru iya ya. Atau anak-anak kasih tahu kok papa begini, aduh baru ingat ya. Atau teman-teman mengingatkan, iya ya. Saya juga bisa lupa, yes. Kadang-kadang lalai dalam pengawasan diri sendiri. Kita paling muda dan paling jago ngawasin orang lain. Waduh, cilaka ini aku ngomong begini terus. Aku sendiri ada yang lupa nih. Nah, akhirnya kita menemukan lagi dan harus terkoreksi lagi, terperbaiki lagi. Wow, panjang waktunya. Dan kita mesti rela di situ. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dan tinggal dalam persekutuan yang utuh dengan Tuhan. Supaya semua yang kita jalan itu berkenan padanya. Marilah kita menjadi setia dan dipercaya. Supaya kita jadi hamba yang memuliakan namanya. Selamat untuk mengkoreksi diri, mengawasi diri, dan berjuang menjadi orang yang setia dan dipercaya oleh pertolongan kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang mencerahkan, menerangi jalan, menuntun kami di kehidupan. Tuhan tolonglah kami, pimpinlah kami supaya hidup kami jadi hidup yang seperti Tuhan kehendaki. Memuliakan nama-Mu senantiasa.
Kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan di kekekalan. Demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami memohon kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, sumber setia, Tuhan yang kami percaya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.